Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Poppy Amalia dari kelas reguler C Stambu 2023, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum yang ada di Indonesia, dimulai dari kurikulum 1947. Nah, teman-teman sekalian, kurikulum 1947 biasanya disebut dengan kurikulum pelajaran 1947. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama yang ada di Indonesia. Kurikulum ini dibentuk setelah Indonesia merdeka dan menjadi peralihan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum kolonial Belanda. Kurikulum ini baru dibentuk pada tahun 1950. Adapun tujuan dari kurikulum ini ialah lebih menekankan atau membentuk karakter serta watak manusia Indonesia menjadi manusia yang merdeka, berdaulat, serta bisa menjejerkan dirinya dengan bangsa-bangsa yang lain. Kurikulum ini juga lebih mengutamakan kesadaran bernegara, berbangsa, dan juga bermasyarakat. Selanjutnya adalah kurikulum 1952. Kurikulum 1952 ini disebut dengan kurikulum Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum ini juga merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1947. Nah, teman-teman sekalian, kurikulum ini lebih menekankan pada peraturan sekolah menengah dan tujuan dari kurikulum 1952 itu sendiri. Nah, pada kurikulum 1952 ini memiliki landasan pengembangan, yaitu penjabaran arah dan tujuan dari sekolah menengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 Pasal 5 Ayat 3 dijelaskan bahwa pada pendidikan di masa lampau, sekolah menengah itu dibagi menjadi dua, yaitu sekolah menengah kejuruan dan sekolah menengah umum. Adapun tujuan dari kurikulum 1952 ini atau kurikulum Rencana Pelajaran Terurai ialah untuk menyiapkan peserta didik ke jenjang yang pendidikan yang lebih tinggi serta mendidik tenaga-tenaga ahli sesuai dengan minat, bakat, dan juga keperluan yang ada di masyarakat. Nah, dalam pembelajaran di kurikulum 1952 ini, guru benar-benar menjadi model serta guru menjelaskan aturan-aturan yang berlaku dan guru menjadi sebuah informasi kepada peserta didik. Peserta didik atau siswa harus mengerti informasi serta apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Selanjutnya adalah kurikulum 1964 atau biasanya disebut dengan kurikulum rencana pendidikan. Kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1952. Nah, setelah Indonesia merdeka dan juga dunia berkembang, Indonesia selalu membenahi dirinya untuk menjadi negara yang merdeka. Nah, tapi di sela-sela peristiwa tersebut banyak sekali terjadi revolusi-revolusi yang mengakibatkan pendidikan yang ada di Indonesia itu menjadi kurang efektif. Nah, maka dari itu tujuan dari kurikulum 1964 ini adalah pembinaan bangsa Indonesia agar memiliki cita-cita, sifat, serta kepribadian yang menggambarkan manusia yang merdeka serta sosialis. Nah, landasan pengembangan dari kurikulum 1964 ini ialah agar siswa atau agar anak Indonesia memiliki kesiapan mental serta memupuk budi pekerti, juga memperluas wawasan dan kecekatan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam masyarakat. Nah, dalam pembelajaran di kurikulum ini dikenal dengan istilah Pancawardana. Apa itu Pancawardana?
Nah, Pancawardhana adalah pengembangan moral, kecerdasan, serta artistik dan keterampilan dan jasmani pada peserta didik. Nah, di mana siswa di sini berlatih di bidang keterampilan dan kebudayaan mereka sesuai dengan minat dan juga bakat mereka itu sendiri. Selanjutnya adalah kurikulum 1968. Nah, pada kurikulum ini merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1964. Nah, pada kurikulum ini memiliki dasar yaitu tentang agama, pendidikan, dan juga kebudayaan. Tujuan dari kurikulum ini ialah lebih menekankan kepada manusia Pancasila sejati serta kuat, sehat, jasmani, dan juga lebih mempertinggi kecerdasan, keterampilan jasmani, model, dan budi pekerti termasuk di bidang kebudayaan. Nah, setelah itu materi pelajaran jika kurikulum sebelumnya dikenal dengan istilah Pancawardhana, dalam kurikulum ini dikenal dengan istilah pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Nah, di antara tiga bidang ini teman-teman sekalian, di bawahnya itu terdapat lagi mata pelajaran lain yang berkaitan dengan ketiga bidang tersebut. Selanjutnya adalah kurikulum 1975. Nah, kurikulum ini merupakan pengembangan juga dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini lebih menekankan pada desain kurikulum modern. Jadi, mulailah masuk pengaruh-pengaruh di era modern yang mulai menekankan pada pendidikan berorientasi pada tujuan, bukan saja pengembangan otak, tetapi di sini sudah mulai memunculkan berbagai teknologi-teknologi sebagai penunjang untuk memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, landasan pengembangan dari kurikulum ini dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 08 DU 1975, di mana pemerintah itu menciptakan kurikulum baru, yaitu kurikulum 1975 tersebut untuk dikembangkan dengan model, teori, dan juga desain kurikulum modern. Nah, kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1984. Pada kurikulum ini lebih menekankan pada sekolah menengah umumnya. Kurikulum ini memiliki tujuan untuk meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan juga keterampilan, serta mempertinggi budi pekerti dan memperkuat kepribadian dan mempertebal kecintaan serta kebangsaan kepada tanah air, agar dapat menjadi manusia yang mencintai atau membangun dirinya sendiri. Nah, kurikulum ini itu banyak sekali dipengaruhi oleh aliran psikologi humanistik, di mana dianggap siswa adalah sebuah individu, di mana siswa bisa mencari informasi sendiri dari majalah, teknologi-teknologi yang ada di Indonesia. Nah, siswa dianggap bisa atau mampu mencari pengetahuan sendiri. Nah, bisa menjelajah dan meneliti lingkungannya sendiri. Oleh sebab itu, kurikulum 1984 ini menggunakan pendekatan proses. Di samping kurikulum ini itu tetap menggunakan orientasi pada tujuan. Kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 1994, di mana kurikulum ini merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984. Nah, kurikulum ini dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060 U 1993 tanggal 25 Februari 1993. Tujuan dari kurikulum 1994 ini untuk memberikan pendidikan yang lebih relevan serta meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih efektif dengan fokus pada perkembangan peserta didik secara holistik yang meliputi aspek seperti kognitif, afektif, psikomotorik. Nah, mengembangkan potensi, intinya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menyiapkan atau mempersiapkan siswa untuk kehidupan yang lebih bermakna dengan mempunyai keterampilan dasar.
Nah, karakteristik dari kurikulum 1994 ini ialah berbasis kompetensi, di mana menerapkan pendekatan tematik, inklusif, dan juga fleksibel agar memiliki atau mengintegrasikan pendidikan yang berkarakter. Nah, kurikulum selanjutnya adalah kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi. Nah, pada kurikulum ini juga memiliki landasan pengembangan di mana dilandasi oleh pertimbangan teoritis seperti munculnya konstruktivisme di mana siswa mencari ilmu pengetahuannya sendiri sehingga guru hanya sebagai model atau fasilitator yang memungkinkan siswa dapat menemukan pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap sebagai target pencapaian belajar. Tujuan dari kurikulum ini agar mendorong sekolah untuk lebih terbuka, lebih demokratis, dan memiliki akuntabilitas sekaligus output yang memiliki kompetensi dasar agar sekolah atau siswa dapat membentuk karakternya masing-masing. Nah, kurikulum berbasis kompetensi ini juga lebih menekankan pada ketercapaian pembelajaran atau ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individu maupun klasikal. Nah, selanjutnya adalah kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, di kurikulum ini itu lebih jelas lagi bahwa sekolah atau satuan pendidikan itu harus lebih mandiri dari kurikulum sebelumnya. Adapun landasan filosofis dari kurikulum ini ialah bahwa sekolah dasar adalah sebagai pusat penyempurnaan lanjutan yang menitik beratkan budaya serta nilai-nilai budaya yang ada di bangsa Indonesia. Nah, KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Satuan Pendidikan Nasional Pasal 36 ayat 1 dan 2 yang berisi bahwa pengembangan kurikulum itu dilakukan dengan mengacu pada Satuan Pendidikan Nasional untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Nah, pada siswa jenjang dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia itu dikembangkan dengan prinsip yang sudah diverifikasi sesuai dengan pendidikan, potensi, dan peserta didik. 2013 ini merupakan kurikulum yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi Sistem Pendidikan Nasional. Adapun tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kepribadian sebagai warga negara yang beriman, kreatif, inovatif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan berbangsa, bermasyarakat, bernegara, dan peradaban dunia. Adapun kompetensi yang dituju dalam kurikulum 2013 ini adalah kompetensi dasar yang dikelompokkan menjadi kompetensi inti, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, sikap pengetahuan, dan keterampilan. Nah, kurikulum selanjutnya adalah kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini memiliki landasan pengembangan yaitu perubahan struktur kurikulum menurut jenjang dan satuan pendidikan. Nah, menurut Nadiem, kurikulum merdeka ini sudah dirancang dan juga dibentuk lebih sederhana dan juga lebih fleksibel. Penerapan kurikulumnya sudah lebih berfokus pada materi yang esensial sehingga siswa lebih berperan aktif. Nah, untuk keunggulan dari kurikulum merdeka ini sudah lebih sederhana dan juga lebih fleksibel di mana siswa lebih diberi kebebasan belajar pada pendidikannya seperti bisa mengontrol jauh pendidikan yang mereka relevansikan sesuai dengan kontekstual dengan menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka sendiri. Nah, intinya dalam kurikulum ini itu lebih menekankan pada implementasi daripada teori-teori di mana kemampuan siswa tidak bisa diukur dari pencapaian belajarnya. Nah, karena pencapaian setiap siswa itu berbeda sesuai dengan minat, bakat, serta keterampilan masing-masing siswa. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.